Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kesempatan kepada kita untuk mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena hadis Rasulullah sima'uhu arahatun fil qalbi. Mendengarkan hadis Rasulullah adalah ketenangan bagi hati, wasalamatun minal fitani wasyubahati, dan keselamatan dari fitnah dan syubhat, kerancuan di dalam beragama. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaa mubayyinun, datang menjelaskan ma aradallahu, apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah berfirman, wa ma ataakumur rasul fakhudhuh, apa saja yang datang dari Rasulullah maka ambillah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka para ulama sepakat bahwa aqwalur rasul, perkataan-perkataan Rasul adalah hujjatun yu'khadhu bih, adalah hujjah yang dijadikan dalil, yang dijadikan landasan dalam amalan. Adapun af'aluhu, adapun perbuatan-perbuatannya, ini yang menjadi mahallul khilaf. Hadis yang terkandung dalam Sahih Bukhari ini adalah hadis-hadis alladzi jazama al-muallif, yang mana penulisnya menjazmkan, memastikan bahwa seluruh hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari ini semuanya sahih, yang disaring dari 200.000 hadis. Ya, dari hafalan beliau disaring sehingga ya terangkum dalam kitab ini 7.000 hadis lebih, itu yang muqarrar, yang berulang-ulang. Adapun yang tanpa pengulangan itu sekitar 4.000-an. Nah, kita baru sampai pada hadis yang ke berapa itu? Yang ke-44. Berarti membutuhkan waktu berapa tahun lagi? Waktu sekitar mungkin 10 atau 15 tahun lagi. Intala umruna. Jika panjang umur kita. Babu husnu islamil mar'i. Bab husnu islamil mar'i, baiknya Islam seseorang. Bab ini didatangkan oleh Imam Bukhari untuk menjelaskan bahwasanya ahlul iman wa ahlul Islam, orang-orang mukmin dan orang-orang Islam itu yatafadalu fi imanihi wa fi islamihi. Mereka itu bertingkat-tingkat. Ada yang paling baik, ada yang baik, ada juga yang di bawah itu. Semua mereka tidak satu kesatuan. Ya, tidak semuanya sama keimanannya, tidak semuanya sama keislamannya. Ada yang baik, ada pula yang di bawah dari hal itu. Ini sekaligus membantah orang-orang Murji'ah dan Khawarij mereka mengatakan bahwasanya imanun syai'un wahidun la yatafadalu. Keimanan itu adalah syai'un wahid, yang dia tidak bertingkat-tingkat. Kalau dia hilang semuanya. Qala Malikun akhbarani Zaid Ibnu Aslam anna Atha ibn Yasarin akhbarahu anna Aba Sa'id al-Khudri akhbarahu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza aslama al-abdu fahasuna islamuhu yukaffirullahu anhu kulla sayyi'atin kana zalafaha wa kana ba'da dzalikal qisas al-hasanatu bi asyri amsalha ila 700 di'fin wa sayyi'atu bi misliha illa ayyatajawazallahu anha. Dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata,
Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aslamal abdu," apabila seorang hamba masuk ke dalam Islam, lantas dia memperbaiki keislamannya, maka Allah akan menghapus seluruh kesalahannya yang dia pernah lakukan. Zalafa ini maknanya adalah salaf, orang-orang terdahulu. Jadi salaf adalah perbuatan yang berlalu, yang telah berlalu, yang dia kerjakan di saat dia masih kufur, di saat dia masih musyrik. Maka Allah Subhanahu wa taala takfir, menghapus seluruh kesalahan-kesalahannya yang pernah dia kerjakan. Baik itu kesyirikan, baik itu dosa-dosa besar ataupun dosa-dosa kecil. Apa yang menyebabkan dia dihapus dosa-dosanya? Yaitu islamuhu, dia masuk ke dalam Islam. Wa kana ba'da dzalika, dan adalah setelah itu, setelah dia masuk ke dalam Islam, maka al-hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dhifin. Nah, setelah dia masuk ke dalam Islam, melakukan suatu amal kebaikan di dalam Islam, maka satu kebaikan akan dilipat gandakan. Akan dilipat gandakan, 1 dikalikan 10 nanti dikalikan dengan kelipatan yang banyak sampai 700 kelipatan. Adapun spanduk-spanduk yang mengatakan siapa yang ingin mengimpak maka dia akan lipat gandakan 1000 kali kelipatan, ini enggak ada ini. Ini ngundang aja tukang infak-infak. Itu batasan akhirnya 700 saja, enggak ada sampai 1000. Ada itu di jalan-jalan itu mendorong orang untuk berinfak sampai ditulis pahalanya sampai 1000 kali lipat. Ini ngawur, ini berlebihan. Jadi batas akhirnya itu adalah 700, yaitu 700. Nah, ketika dia di saat dia kafir atau musyrik melakukan kebaikan, maka kebaikan yang dia lakukan di saat dia kufur non muslim itu tidak dilipat gandakan seperti ini. Ya. Akan tetapi kebaikan itu nanti dihitung tapi tidak tidak dilipat-lipatkan. Keburukan yang dia kerjakan dihapus, tapi kebaikan dianggap kebaikan tapi tidak dilipat-lipat gandakan. Ini mafhum dari hadis ini. Akan tetapi orang-orang kafir atau non-muslim ketika melakukan amalan, di saat dia kufur, sebanyak apapun amalan kebajikan yang dia kerjakan, itu tidak dianggap haba'an mansura, tidak tertulis sebagai catatan kebaikan. Akan tetapi dianggap haba'an mansura, seperti debu yang berterbangan, tidak dianggap. Tapi ketika dia masuk Islam, maka kebaikan tersebut barulah dianggap. Barulah dianggap. Akan tetapi keburukan yang dia lakukan, baik itu meninggalkan sholat, tidak membayar zakat, dan tidak menyambung silaturahmi, itu dianggap. Kesalahan itu dianggap. Mana yang menunjukkan hal itu? Allah berfirman dalam surah Al-Muddatsir, "Ma salakakum fi saqar?" Apa kelanjutannya? "Lam naku minal musallin walam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin hatta ataniyal yakin." Jadi sebab dia diazab di dalam kubur, kenapa? Di antaranya adalah dia tidak mengerjakan sholat. Padahal kalau dia mengerjakan sholat, sholatnya enggak diterima. Coba lihat, dia disiksa karena meninggalkan sholat, padahal kalau dia sholat tidak diterima. Kenapa dia disiksa? Dia mimbabil aula disiksa sebagaimana layaknya orang muslim yang meninggalkan sholat, dia pun disiksa. Orang mukmin, orang kafir dalam hal ini sama-sama disiksa kalau meninggalkan. Bukan karena ini kafir, enggak, lepas. Karena kalau dia kerjakan pun enggak diterima, enggak. Dia enggak diterima, tapi kalau dia tinggalkan, dia disiksa. 6. Wasai'atu bimisliha illa ayyatajawazallahu anha. Dan keburukan dibalas dengan semisalnya,
illa ayyatajawazallah, kecuali kalau Allah mau memaafkannya, mau mengampuninya, mau membiarkan begitu saja. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 48. Apa firman-Nya? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini terikat dengan kehendak. Dosa selain kesyirikan itu dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah mau memaafkan, Dia maafkan, jika tidak Dia akan mengadabnya. Haddatsana Ishaq bin Mansur qala haddatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'marun an Hammam ibn Hisham ibn Munabbih an Abi Hurairah qala qala Rasulullah idza ahsana ahadukum islamahu fakullu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi asyri amsalha ila 700 dhifin wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu lahu bimisliha. Hadis ini dengan hadis sebelumnya, hadis Sa'id bin Al-Khudri, ini sama. Hanya saja kedua hadis ini memberikan syarat. Apa itu syaratnya? Hasuna islamuhu. Jadi seseorang yang masuk ke dalam Islam, dia tidak hanya cukup mengucapkan syahadat saja. Salat dia enggak kerjakan, zakat dia enggak kerjakan, arkanul Islam enggak ada dia kerjakan, maka ini Islamnya enggak baik. Tanda dia Islamnya itu baik apabila apa? Dia ikut juga mengerjakan amalan-amalan apa? Yang berada di dalam Islam, ya umudul Islam, yaitu arkanul Islam al-khamsah. Demikian juga dia harus meyakini arkanul iman as-sittah. Ya tidak cukup dengan apa? Syahadatain faqat. Dia tidak cukup hanya mengucapkan syahadat, akan tetapi minum khamr dia tetap kerjakan, melakukan pelanggaran-pelanggaran yang lain, maka orang ini tidak masuk dalam hadis yang disebutkan. Bab ahabbud dini ilallahi azza wa jalla adwamuha. Bab ad-din ay a'mal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah adwamuha, yaitu yang kontinu, istimrar, istiqomah, wa in qalla, meskipun sedikit. Ini yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari mendatangkan bab ini untuk menjelaskan bahwasanya amalan itu adalah bagian dari iman, bagian dari agama yang tidak bisa terpisah. Haddatsana Muhammad bin al-Musanna haddatsana Yahya an Hisham qala akhbarani an Abi an Aisyata anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa indaha imra'atun qala man hadhihi qalat fulanah tadhkuru min salatiha qala mah alaikum bima tutiquna fa wallahi la yamallu Allahu hatta tamallu wa kana ahabbad dini ilaihi ma dama alaihi sahibuhu. Dari Aisyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu saat masuk ke dalam rumah Aisyah, sementara di sisi Aisyah itu ada seorang wanita. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Aisyah, man hadhihi, siapa wanita ini? Maka Aisyah menjawab, fulanah. Dia enggak menyebutkan namanya. Tadhkuru min salatiha. Jadi perempuan tadi menyebutkan kepada Aisyah tentang salatnya. Dalam riwayat yang lain bahwasanya perempuan ini salat malam suntuk. Dia tidak tidur. Dia sebutkan kepada Aisyah. Kemudian Aisyah menyebutkan kepada Rasulullah apa yang dilakukan perempuan tadi, yaitu dia apa? Salat malam tanpa ada tidur. Maka kata Rasulullah, Ma ini adalah singkatan dari mahadhihi atau mahadah. Tidak pantas disebutkan ini. Dalam riwayat yang lain dia tidak mau atau melarang untuk menyebutkan hal ini.
Karena pasti wanita tersebut nanti dia akan terputus, dalam artian tidak sanggup mengerjakan setiap saat. Ya, mungkin dia kerjakan malam ini satu malam suntuk, besok sudah kelelahan, kecapean. Kemudian Rasulullah memberikan solusi, alaikum bima tutikun, hendaknya kalian mengerjakan amalan apa yang kalian mampu. Ya, sesuai dengan kemampuan kalian saja. Jangan kalian mengerjakan malam ini begini, besoknya sudah ditinggalkan karena nggak sanggup. Maka dalam hadis ini perkataan Rasulullah SAW melarang seseorang untuk guluh, ya, berlebih-lebihan dalam amalan, yang mana dia mengerjakan sesuatu yang dia tidak mampu. Fawallahi, dan demi Allah, la yamallullahu hatta tamallu. Demi Allah Subhanahu wa ta'ala, tidaklah Allah malal itu adalah kalimat yang tadinya disukai, ya, jiwanya menyukai amalan tersebut, kemudian karena dihinggapi rasa malas kemudian dia meninggalkannya. Ini namanya malal, malas. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala jadi malal juga karena apa? Karena sebab perbuatan orang itu yang tamalluh. Kemudian Rasulullah menyebutkan wa kana ahabbad-din, dan adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah, madama alaihi sahibuhu, apa yang didawamkan oleh sahibnya, pemilik amalan tersebut. Hadis ini sebabun nuzulnya, sebab keluarnya hadis ini adalah seorang wanita yang menyebutkan tentang sholat malamnya. Kemudian Rasulullah memberikan solusi. Yang menjadi patokan dalam ilmu qawaidul fikhi adalah al-ibratu bi umumil lafdi la bi khususi sabab. Di sini sebabnya itu khusus. Akan tetapi ini tidak diberlakukan. Ini berlaku umum, ya, pada seluruh amalan. Hendaknya dikerjakan secara dawam, secara kontinu, secara istimrar. Meskipun sedikit. Dan ini adalah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana yang menunjukkan hal itu umum? Ada yang bisa? Mana kalimat Rasulullah yang menunjukkan umum seluruh amalan, tidak terbatas pada sholat malam saja? Hidayat, mana kalimat apa di situ? Kalimat apa saja, baik itu sholat malam, puasa sunnah, atau sedekah, ataupun hal-hal yang lainnya bersifat ibadah. Kerjakanlah sesuai dengan kemampuan. Babu ziyadatil iman wa nuqsanihi. Bab bertambahnya iman dan berkurangnya iman. Imam Bukhari mendatangkan bab ini untuk membantah Khawarij yang mereka menganggap bahwasanya iman itu adalah syai'un wahid la yazidu wa la yanqus. Keimanan itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Sementara ahlu sunnah wal jamaah meyakini keimanan itu terkadang bertambah, terkadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Sebagaimana dalil-dalil yang akan disebutkan. Dalil yang pertama, qaulillahi ta'ala wazidnahum huda, dan kami wazidnahum huda, dan kami akan menambahkan bagi mereka huda, petunjuk. Ini menunjukkan apa? Ada tambahan di sana. Wa yazdadal ladzina amanu imana, dan orang-orang yang beriman bertambah keimanan mereka. Wa qala al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini
Aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Nah, wajhul istidlal dari ayat ini, siapa yang bisa? Mana yang menunjukkan ada kalimat tambahan pada ayat surah Al-Maidah ayat 3 ini? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Mana yang menunjukkan bertambah di sini? Nah, itu apa namanya, muqtadah, konsekuensinya. Ada yang lain? Kalau ada orang mengatakan, pada hari ini aku sempurnakan makanan kalian. Ada daging, ada konro, ada coto Makassar, ada pecel lele, dan yang lainnya. Menunjukkan apa itu? Menunjukkan kemarin berkurang ya. Mungkin kepala sama kikil saja. Hari ini bertambah. Karena sesuatu yang disempurnakan. Berarti sebelumnya apa? Sebelumnya kurang. Nah, gitu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan akmaltu, aku telah menyempurnakan. Berarti sebelumnya apa? Belum lagi sempurna. Nah, ketika ayat ini turun, sudah agama semuanya telah sempurna, agama Islam, tanpa butuh penambahan dan pengurangan. Nanti Umar bin Khattab menyebutkan, menafsirkan ayat ini turunnya kapan, di saat apa Rasulullah turunnya. Fa idza taraka syai'an minal kamali fahuwa naqisun. Imam Bukhari menambahkan, apabila seseorang itu meninggalkan sesuatu dari hal yang sempurna, maka ini naqis. Ini kelaziman dari suatu hal yang bertambah. Tidaklah sesuatu itu bertambah, melainkan ada kurangnya. Haddatsana Muslim bin Ibrahim qala haddatsana Hisham qala haddatsana Qatadah an Anas anin Nabi qala yakhruju minan nari man qala la ilaha illa wa fi qalbihi waznu sya'iratin min khairin wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah fi qalbihi waznu burratin min khairin wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzarrati min khairin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Anas bin Malik, yakhruju minan nari, akan keluar dari api neraka jahanam orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Wa fi qalbihi, dan di dalam hatinya ada seberat syair. Syair ini adalah dia seperti padi itu. Seperti bentuknya kayak beras, cuma dia lebih panjang-panjang. Gandum, tapi gandum jenis yang lain. Kalau bur dia warnanya merah. Gandum juga tapi warnanya merah. Kalau bur ini syair ini dia putih warnanya, kayak terigu. Kayak tepung terigu. Nah, kalau kita orang Indonesia seringnya membuat roti itu dari apa? Dari syair ini, dari terigu. Kalau orang Arab senangnya dari ini, dari bur. Kalau bur dia bulat-bulat. Kalau syair ini panjang-panjang. Min khairin ay min iman, dari keimanan. Wa yakhruju minan nari man qala, dan akan keluar seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada seberat bur min khairin, dari keimanan. Wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah,
wa fi qalbihi waznu dzarrah. Dzarrah ini jagung, seberat biji jagung dari keimanan. Sisi pendalilan dari hadis ini menunjukkan bahwa seorang mukmin itu berkurang dan bertambah keimanannya. Mana yang menunjukkan hal itu? Mana yang menunjukkan bahwasanya bertambah dan berkurangnya keimanan dalam hadis ini? Di sini Rasulullah menyebutkan bahwasanya ada seseorang itu keimanannya kecil, ya, seberat biji jagung, bur dan syair. Menunjukkan apa? Ini berkurang. Ada juga yang lebih besar daripada hal itu, yang dia tidak masuk ke dalam neraka jahanam. Hadis yang mulia ini menunjukkan keutamaan tauhid atau orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Mengucapkan apa? La ilaha illallah. Baik di saat dia hidup atau mau menjelang kematiannya. Makanya ya seorang yang sudah sakaratul maut itu dia ditalkinkan la ilaha illallah. Qul la ilaha illallah, sebagaimana Rasulullah mentalkin juga pamannya Abu Thalib. Akan tetapi kalau tidak ada hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, seorang tidak sanggup mengucapkan kalimat ini. Dalam suatu hadis disebutkan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia pasti akan masuk surga. Ini menunjukkan apa? Keutamaan kalimat la ilaha illallah. Apakah orang yang terbiasa mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah akan berakhir dengan kalimat tersebut? Kira-kira mungkin gak? Karena dia sudah terbiasa ini. Sudah terbiasa mengucapkan apa? La ilaha illallah, sudah terbiasa tahlilan. Nah, semoga saja dia berakhir dengan kalimat tersebut. Karena seseorang itu akan diwafatkan dengan atau sesuai dengan kebiasaan dia. Kalau dia menyanyi, ya dia akan menyanyi di akhir hayatnya. Kalau dia terbiasa mengaji, melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, maka akan diwafatkan dengan melantunkan atau mengaji, membaca Al-Quran. Haddasana Al-Hasanu ibnu Sabbahi sami'a Ja'far ibni Aunin haddasana Abul Umais akhbarana Qais bin Muslim an Tariq bin Shihab an Umar ibn Khattab anna rajulan minal Yahudi qala lahu ya amiral mu'minin ayatun fi kitabikum taqra'unaha law alaina ma'syaral Yahudi nazalat lattakhadna dhalikal yawma 'idan. Qala ayyu ayatin? Qala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Qala Umar qad arafna dhalika al-yawm wal makan alladhi nazalat fihi 'ala an-nabi wa huwa qa'imun bi Arafata yawma jum'atin. Dari Umar bin Khattab bahwasanya ada seorang pemuda dari kalangan Yahudi berkata kepada Amirul Mukminin, "Ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin kaum mukminin." Umar bin Khattab yang pertama kali digelari dengan Amirul Mukminin. Maka orang Khawarij mengatakan, kalau sekiranya dia adalah Amirul Mukminin berarti kami apa? Amirul Kafirin. Enggak, bukan seperti itu maksudnya pemahamannya. Kalau dia adalah pemimpin orang-orang mukmin berarti siapa yang memimpin kami? Ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin kaum mukminin, ada ayat di dalam Al-Quran kalian yang kalian baca. Seandainya ayat itu turun kepada kami orang-orang Yahudi, niscaya kami akan menjadikan hari itu hari raya. Ya, hari raya, dia mau merayakan. Kemudian kata Umar, ayyu ayatin? Ayat apakah itu? Qala, kemudian orang Yahudi itu mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina.
Kemudian Umar berkata, qad arafna dzalikal yaum, sungguh kami telah mengetahui hari itu dan tempat diturunkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara dia berdiri menyampaikan khutbah di Arafah pada hari Jumat. Jadi orang Yahudi ini berharap sekali ayat ini turun kepada mereka dan dia akan merayakan. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa kebiasaan merayakan itu adalah kebiasaan orang Yahudi. Ya, perayaan Natal, perayaan Hari Kartini, perayaan macam-macam perayaan. Nanti kalau bisa setiap hari perayaan. Hari kemerdekaan, hari ibu, hari bapak, hari macam-macam, hari santri, hari buruh, macam-macam sekarang ini. Ini semua apa? Bentuk-bentuk perayaan. Yang mana melakukan perayaan-perayaan itu adalah kebiasaan orang-orang Yahudi. Nah, kita di dalam Islam hanya ada 2 perayaan, yaitu apa? Idul Adha dan Idul Fitri. Id maksudnya adalah yang berulang-ulang setiap tahunnya. Itu namanya idun. Masdari ada yaudu. Suatu hal yang berulang-ulang. Dirayakan, diramaikan setiap tahunnya. Jadi orang Yahudi ini paham dari ayat ini maksud dan tujuannya apa. Sehingga dia berharap kalau sekiranya ayat itu turun kepada orang-orang Yahudi. Orang Yahudi pun paham bahwasanya agama Islam agama yang paripurna, agama yang sudah disempurnakan, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi karena kesombongan dari mereka sehingga mereka tidak mau menerima agama yang Allah Subhanahu wa taala telah sempurnakan, agama yang Allah telah ridhoi. Nah, ayat ini pula sebagai fasilun, sebagai pemisah atau pembeda bainal haqqi wal batil. Setelah ayat ini turun, maka tidak perlu lagi butuh penambahan, tidak butuh lagi pengurangan, sudah sempurna. Apa-apa yang disyariatkan oleh Rasulullah, oleh Allah dan Rasulnya pada waktu itu, maka setelahnya tidak ada lagi tidak ada lagi tambahan. Maka orang-orang yang menganggap setelah turunnya ayat ini bahwasanya ini yang perlu lagi ditambah-tambahi, sungguh dia telah menuduh Rasulullah khana risalah, telah berkhianat terhadap risalah. Kenapa dia tidak menyampaikan sesuatu yang belum yang butuh disampaikan? Jadi ayat ini turun sekitar 80 hari lebih sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukan ayat yang terakhir turun. Adapun surah yang terakhir turun yaitu surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi. Nah. Jadi perkataan Umar yang menyebutkan bahwa ayat ini turun ketika Rasulullah sedang berkhutbah di Arafah pada hari Jumat, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan hajatul wada, haji perpisahan beliau. Lantas apa kaitannya dengan bab yang didatangkan oleh Imam Bukhari? Ini sudah jelas tadi. Akan tetapi ada tambahan yaitu penjelasan dari Umar bin Khattab tentang waktu turun dan tempat turunnya ayat ini. Nah, demikian yang bisa disampaikan. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Nah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.